Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Rahmasari Fahirun dengan NIM akhir 55 dari kelas pengantar bisnis dan manajemen A. Di sini saya ingin menjelaskan terkait bisnis plan yang ingin saya bangun, yaitu Dimsum Yummy, yang memiliki kata-kata lezatnya dimsum, cita rasa menggoda. Baik, kita masuk ke BEMS. Baik, pertama-tama kita akan masuk ke BMC. Di sini terdapat 9 bagian. Tentu saja yang pertama itu key partners. Key partners itu pihak-pihak eksternal yang mendukung operasional bisnis secara efektif. Yang pertama itu supplier bahan premium, di mana kami bekerja sama dengan penyedia bahan baku utama seperti daging ayam, udang, tepung, dan sayuran segar. Dan kami kerjasama dengan supplier lokal atau importir untuk memastikan kualitas bahan baku. Dan kedua itu OVO GoPay Dana atau penyedia layanan pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi digital tanpa tunai yang memudahkan pelanggan. Ketiga itu platform pengiriman makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang memberikan akses kepada pelanggan untuk memesan produk secara online dan mengirimkan langsung ke lokasi mereka. Dan terakhir itu toko kelontong. Kami menitipkan produk dalam bentuk frozen dimsum ke toko kelontong lokal agar mudah dijangkau pelanggan di area tertentu. Kemudian ke bagian kedua yaitu key activities, di mana key activities itu kegiatan yang kami lakukan dalam menjalankan bisnis kami. Yang pertama itu produksi dan pengemasan, di mana kami melakukan proses produksi menggunakan bahan baku premium, standar kebersihan tinggi, dan resep yang autentik, dan menjaga konsistensi kualitas, rasa, dan tampilan produk kami. Dan kedua itu tentu saja kami menggunakan pengemasan higienis dan menarik yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, tahan suhu, dan informatif untuk produk frozen. Dan yang kedua itu pemasaran online dan offline, di mana online ini melalui sosial media, iklan digital, dan kami melakukan iklan digital dan aplikasi pemesanan. Dan di online itu promosi di toko kelontong atau event kuliner. Dan ketiga itu penjualan online. Di sini kami menyediakan platform pemesanan melalui aplikasi atau website. Dan terakhir pengembangan varian menu. Dan kemudian di sini kami kemungkinan akan menampilkan sebuah varian menu berdasarkan saran yang diberikan oleh customer ke toko kami. Seperti yang saat ini ada itu topping wortel, udang atau udang utuh, rumput laut, dan mozzarella. Dan kemudian bakal kami kembangkan lagi berdasarkan saran-saran yang para customer. Dan kemasan khusus seperti party pack atau paket keluarga. Lanjut ke bagian ketiga, key research. Key research itu aset penting yang diperlukan untuk mendukung bisnis. Seperti yang pertama, tim dapur terlatih.
chef dan tim produksi yang berpengalaman dalam pembuatan dimsum berkualitas. Dan yang kedua itu dapur dan peralatan masak. Tentu memerlukan dapur dan peralatan masak untuk membuat sebuah produk makanan. Infrastruktur seperti kukusan besar, freezer, penyimpanan, mixer, dan alat pengemasan vakum untuk frozen dimsum. Dan ketiga itu aplikasi pemesanan dan website. Di sini platform digital untuk pemesanan dan pembayaran yang mudah diakses oleh pelanggan. Dan terakhir itu stok bahan baku premium untuk menjaga ketersediaan bahan berkualitas dari supplier terpercaya. Baik, lanjut ke bagian keempat, value proposition, di mana value proposition itu nilai unik yang ditawarkan ke pelanggan. Seperti pertama, dimsum premium dengan bahan segar dan kualitas tinggi, yang bermaksud produk dibuat menggunakan bahan segar tanpa pengawet, menjamin kualitas rasa dan kesehatan. Kedua itu tersedia dalam bentuk beku dan siap saji dan siap santap. Di sini bermaksud dimsum yang fleksibel. Dimsum siap santap itu cocok untuk pelanggan yang ingin langsung menikmati makanannya. Sedangkan dimsum frozen praktis untuk disimpan dan dimasak kapan saja karena hanya sisa dikukus kembali. Dan mudah dibawa kemana-mana tentu saja. Dan ketiga itu pemesanan mudah via online. Proses pembelian yang cepat dan efisien melalui aplikasi, website, atau layanan pengiriman online. Baik, masuk ke bagian ke-5, yaitu customer relationship, yaitu pertama, di mana customer relationship itu merupakan pendekatan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama yang kami lakukan itu interaksi media sosial, apalagi saat ini beranjaknya digital, jadi diperlukan interaksi melalui online, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk berbagi konten menarik, promo, dan berinteraksi langsung secara tidak langsung di dunia digital. Kedua itu program loyalitas pelanggan yang memberikan poin atau diskon khusus untuk pelanggan tetap. Dan terakhir diskon dan promosi rutin. Tidak hanya pelanggan tetap, tetapi bisa saja orang-orang yang mungkin sekedar lewat dengan ada diskon dan membelinya dan tertarik hingga bisa menjadi pelanggan tetap yang menawarkan produk promo menarik seperti beli 2 gratis 1 atau potongan harga untuk paket keluarga. Dan lanjut ke bagian ke-6, channels. Channels ini saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Yang pertama itu tentu aplikasi pemesanan mobile. Platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk kemudahan akses. Kedua itu media sosial. Untuk kami gunakan promosi produk melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Dan ketiga itu website. Seperti platform resmi untuk pemesanan langsung, informasi menu, dan promo. Dan yang ke-7 itu customer segment, di mana customer segment itu merupakan target pasar yang menjadi fokus bisnis atau keuntungan kami.
Yang pertama itu pecinta kuliner yang senang mencoba makanan baru dan berkualitas. Dan kedua itu penggemar dimsum di semua kalangan usia, menargetnya seperti anak-anak, remaja, hingga dewasa yang suka makanan ringan dan lezat. Dan ketiga itu pencari makanan praktis dan enak. Pelanggan sibuk dan yang mencari makanan siap saji atau praktis untuk dimasak sendiri, dimsum bisa menjadi solusi. Dan lanjut ke bagian 8, yaitu cost struktur, yang dimana cost struktur ini merupakan komponen biaya utama yang dikeluarkan oleh bisnis atau pengeluaran. Yang pertama, biaya bahan baku. Pembelian bahan premium seperti daging ayam, udang, tepung, dan sayuran segar. Kedua, biaya pengemasan dan pengiriman, yang dimana pengemasan produk siap santap dan frozen dimsum siap serta ongkos distribusi. Ketiga itu gaji tenaga kerja, upah tim produksi, pengemasan, pemasaran, dan logistik. Dan keempat itu pemasaran dan promosi, biaya iklan digital, media sosial serta promosi diskon dan bunding. Baik, ke terakhir bagian 9, revenue stream. Yang bermaksud itu sumber pendapatan utama dari bisnis ini atau pendapatan. Kebalikan dari cost struktur. Di mana yang pertama tentu saja penjualan dimsum siap santap. Produk yang dikirim melalui layanan pesan antar makanan atau dijual di toko kelontong. Kedua itu penjualan frozen dimsum. Produk dalam bentuk beku yang bisa disimpan dan dimasak kapan saja. Ketiga, paket bulanan untuk frozen dimsum. Pelayanan berlangganan untuk pelanggan tetap dengan harga lebih hemat. Berdasarkan BMC yang saya jelaskan tadi, diambil kesimpulan dengan proporsi nilai berupa dimsum premium berkualitas tinggi dan fleksibilitas produk siap santap dan frozen. Bisnis dimsum Yummy memanfaatkan mitra strategis serta layanan pembayaran digital, platform pengiriman, dan toko kelontong untuk memperluas pasar melalui pemesanan online yang efektif, manajemen biaya yang efisien, dan penawaran paket khusus. Bisnis ini memiliki potensi besar untuk menarik pelanggan setia dari berbagai kalangan. Baik, setelah menjelaskan BMC, kita lanjut ke pembahasan terkait lebih detailnya bisnis ini, yaitu dimsum Yummy merupakan rencana bisnis untuk dimsum beku dan siap saji, di mana dimsum Yummy itu bisnis yang menghadirkan dimsum lezat dengan pilihan beku dan siap saji. Dimsum kami olah dengan resep tradisional dan bahan-bahan berkualitas yang menawarkan pengalaman yang autentik dan praktis. Di sini maksudnya kami mendeskripsikan dimsum kami. Dan lanjut ke profil perusahaan, tentu kami memiliki visi, misi, dan nilai inti. Yang pertama, visi, tentu kami memiliki sebuah harapan menjadi pemimpin dalam industri dimsum beku dan siap saji di Indonesia yang menghadirkan cita rasa autentik dan pengalaman kuliner yang praktis. Kedua, dengan misi yang kami punya, kami tentu saja memiliki misi untuk mewujudkan visi kami, yaitu menawarkan produk dimsum yang berkualitas dengan bahan-bahan pilihan, proses produksi yang higienis, dan layanan yang memuaskan pelanggan.
yang memiliki nilai inti kualitas, keaslian, inovasi, dan pelayanan prima menjadi nilai inti yang memandu setiap aspek bisnis dimsum Yummy. Lanjut ke analisis pasar. Atau tren konsumsi dimsum di Indonesia. Tentu untuk menjalankan bisnis kita harus menganalisis pasar, di mana terjadi lonjakan permintaan dimsum sebagai makanan ringan dan pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan orang-orang di sekitar saya, banyak meminati dimsum. Walaupun harganya termasuk makanan yang cukup mahal, tapi banyak yang rela mengeluarkan uang untuk makan dimsum. Dan kedua itu ketertarikan terhadap kuliner tradisional dan autentik dengan fokus pada kemudahan dan praktis. Tentu dengan makanan praktis sudah enak, bergizi, dan mudah dimakan, tentu akan menarik perhatian konsumen. Dan terakhir, pertumbuhan pasar e-commerce dan platform online untuk pembelian makanan siap saji termasuk dimsum. Nah, selain dimsum, tentu saat ini digital sangat tinggi. Maka dari itu, kami memanfaatkan pasar e-commerce dan platform online untuk melakukan pembelian siap saji beserta promosi yang bakal memperluas jangkauan customer kami di berbagai daerah. Baik, lanjut ke produk. Produk yang kami tawarkan tentu saja dimsum beku dan siap saji, di mana dimsum beku itu menawarkan kemudahan penyimpanan dan waktu persiapan yang fleksibel, yang bisa disimpan di kulkas dengan tahan lama dan bisa hanya jika ingin makannya sisa dikukus saja dengan waktu yang singkat. Dan dimsum siap saji yang customer yang ingin memakannya saat itu juga. Dimsum siap saji menawarkan solusi praktis bagi yang suka menikmati dimsum secara langsung. Nah, lanjut ke bagian slide berikutnya, yaitu produk dimsum Yummy, keunggulan dan diferensiasi. Tentu kami memiliki keunggulan seperti yang tadi saya katakan, kami memiliki kualitas premium, bahan-bahan segar, dan berkualitas tinggi dipilih secara cermat untuk menghasilkan dimsum yang lezat dan sehat. Dan resep tradisional, resep dimsum yang diolah dengan keahlian dan pengalaman untuk menghasilkan cita rasa yang autentik. Karena banyak di sekitar yang masih menggunakan resep-resep yang berbeda dengan dimsum pada aslinya. Dan di sini kami menggunakan resep aslinya untuk tetap menghasilkan cita rasa yang autentik seperti dimsum yang sebenarnya. Dan yang ketiga itu pilihan yang beragam. Seperti aneka pilihan dimsum yang menggoda itu termasuk dimsum vegetarian untuk memenuhi selera beragam. Yang seperti yang vegetarian itu ada wortel, rumput laut, dan bisa juga yang makan udang untuk seafood. Dan terakhir itu kemasan praktis. Tentu kami memiliki kemasan yang higienis dan praktis, tersedia dalam pilihan beku dan saji untuk memudahkan penyimpanan. Baik, lanjut ke slide berikutnya, itu strategi pemasaran. Tentu kami memiliki strategi pemasaran agar bisnis kami berjalan, yaitu saluran distribusi dan penetapan harga, di mana yang pertama itu e-commerce. Dengan memanfaatkan digital saat ini yang telah melesat, kami memanfaatkan
platform online seperti Tokopedia, Shopee, dan GrabFood untuk menjangkau konsumen secara luas. Dan yang kedua itu kerjasama dengan toko, dengan membangun kemitraan dengan toko kelontong dan supermarket lokal. Dan yang ketiga itu penetapan harga. Harga produk dimsum yang kompetitif dengan tetap memperhatikan kualitas dan value yang ditawarkan. Walaupun kami memiliki harga yang cukup standar, tetapi kami tidak melupakan kualitas yang menjadi nilai unik dari toko kami. Baik, lanjut ke target pasar dan segmentasi. Tentu saja berdasarkan BMC yang tadi, kami menargetkan keluarga muda yang sibuk mencari makanan praktis dan bergizi. Apalagi saat lagi dimsum ini sangat enak untuk dikonsumsi walaupun disimpan di kulkas dan sisa dikukus, rasanya tidak akan berbeda. Dan yang kedua itu pekerja kantoran. Pekerja kantor yang ingin menikmati makan siang yang lezat dan terjangkau. Walaupun harga per bijinya memiliki standar, tetapi akan mengenyangkan karena mengandung protein di dalamnya yang mengandung ayam. Dan ketiga itu pelajar yang mencari makanan ringan dan mengenyangkan dengan harga terjangkau. Dan dimsum ini memiliki banyak jenis paket sehingga pelajar pun tetap bisa membelinya. Lanjut ke slide berikutnya, itu rencana operasional dan rantai pasokan. Di mana itu yang pertama itu pembelian bahan baku. Dengan kami memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, yang bermaksud kami tentu berdasarkan BMC kami tidak mudah memilih bahan, tidak langsung saja memilih bahannya saja, tetapi kami melihat juga kualitas pada bahan tersebut. Kedua itu proses produksi. Kami membuat dimsum dengan resep tradisional dan teknik masak yang terstandarisasi. Kami menggunakan resep yang berdasarkan keaslian dimsum dan menggunakan teknik memasak yang terstandarisasi di mana higienis. Dan ketiga itu pengemasan. Setelah melakukan produksi, tentu kami mengemas produk kami dengan menarik dan aman untuk menjaga kualitas produk kami. Dan yang keempat, tentu saya distribusi yang mengirim produk ke berbagai customer dengan efisien dan ketepatan. Baik, lanjut ke analisis keuangan dan proyeksi. Di sini kami memiliki target penjualan, di mana target penjualan kami itu 10 juta dalam 6 bulan pertama. Dan akan terus menambahkan stok yang mungkin targetnya akan terus naik tergantung kondisi. Dan kedua itu margin keuntungan. Kami menargetkan margin keuntungan itu 20% dari setiap penjualan yang kami lakukan. Masuk ke BMC, di sini terdapat 9 bagian. Tentu saja yang pertama itu key partners. Key partners itu pihak-pihak eksternal yang mendukung operasional bisnis secara efektif. Yang pertama itu supplier bahan premium, di mana kami bekerja sama dengan penyedia bahan baku utama seperti daging ayam, udang, tepung, dan sayuran segar. Dan kami kerjasama dengan supplier lokal atau importir untuk memastikan kualitas bahan baku. Dan kedua itu OVO GoPay Dana, atau penyedia layanan pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi digital tanpa tunai yang memudahkan pelanggan.
Ketiga itu platform pengiriman makanan online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood yang memberikan akses kepada pelanggan untuk memesan produk secara online dan mengirimkan langsung ke lokasi mereka. Dan terakhir itu toko kelontong. Kami menitipkan produk dalam bentuk frozen dimsum ke toko kelontong lokal agar mudah dijangkau pelanggan di area tertentu. Kemudian ke bagian kedua yaitu key activities, di mana key activities itu kegiatan yang kami lakukan dalam menjalankan bisnis kami. Yang pertama itu produksi dan pengemasan, di mana kami melakukan proses produksi menggunakan bahan baku premium standar kebersihan tinggi dan resep yang autentik, dan menjaga konsistensi kualitas, rasa, dan tampilan produk kami. Dan kedua itu tentu saja kami menggunakan pengemasan higienis dan menarik yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, tahan suhu, dan informatif untuk produk frozen. Dan yang kedua itu pemasaran online dan offline, di mana online ini melalui sosial media, iklan digital, dan kami melakukan iklan digital dan aplikasi pemesanan. Dan di online itu promosi di toko kelontong atau event kuliner. Dan ketiga itu penjualan online. Di sini kami menyediakan platform pemesanan melalui aplikasi atau website. Dan terakhir pengembangan varian menu. Dan kemudian di sini kami kemungkinan akan menambahkan sebuah varian menu berdasarkan saran yang diberikan oleh customer ke toko kami. Seperti yang saat ini ada itu topping wortel, udang atau udang utuh, rumput laut, dan mozzarella. Dan kemudian bakal kami kembangkan lagi berdasarkan saran-saran yang para customer. Dan kemasan khusus seperti party pack atau paket keluarga. Lanjut ke bagian ketiga, key research. Key research itu aset penting yang diperlukan untuk mendukung bisnis. Seperti yang pertama, tim dapur terlatih, chef dan tim produksi yang berpengalaman dalam pembuatan dimsum berkualitas. Dan yang kedua itu dapur dan peralatan masak. Tentu memerlukan dapur dan peralatan masak untuk membuat sebuah produk makanan. Infrastruktur seperti kukusan besar, freezer, penyimpanan, mixer, dan alat pengemasan vakum untuk frozen dimsum. Dan ketiga itu aplikasi pemesanan dan website. Di sini platform digital untuk pemesanan dan pembayaran yang mudah diakses oleh pelanggan. Dan terakhir itu stok bahan baku premium untuk menjaga ketersediaan bahan berkualitas dari supplier terpercaya. Baik, lanjut ke bagian keempat, value proposition, di mana value proposition itu nilai unik yang ditawarkan ke pelanggan. Seperti pertama, dimsum premium dengan bahan segar dan kualitas tinggi, yang bermaksud produk dibuat menggunakan bahan segar tanpa pengawet, menjamin kualitas rasa dan kesehatan. Kedua itu tersedia dalam bentuk beku dan siap saji dan siap santap. Di sini bermaksud dimsum yang fleksibel. Dimsum siap santap itu cocok untuk pelanggan yang ingin langsung menikmati makanannya. Sedangkan dimsum frozen praktis untuk disimpan dan dimasak kapan saja karena hanya sisa dikukus kembali. Dan mudah dibawa kemana-mana tentu saja. Dan ketiga itu pemesanan mudah via online. Proses pembelian yang cepat dan efisien melalui aplikasi, website, atau layanan pengiriman online. Baik, masuk ke bagian ke-5, yaitu customer relationship, yaitu pertama, di mana customer relationship itu merupakan pendekatan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama yang kami lakukan itu interaksi media sosial, apalagi saat ini beranjaknya digital, jadi diperlukan interaksi melalui online, menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk berbagi konten menarik, promo, dan berinteraksi langsung secara tidak langsung di dunia digital. Kedua itu program loyalitas pelanggan yang memberikan poin atau diskon khusus untuk pelanggan tetap. Dan terakhir diskon dan promosi rutin. Tidak hanya pelanggan tetap, tetapi bisa saja orang-orang yang mungkin sekedar lewat dengan ada diskon dan membelinya dan tertarik hingga bisa menjadi pelanggan tetap yang menawarkan produk promo menarik seperti beli 2 gratis 1 atau potongan harga untuk paket keluarga. Dan lanjut ke bagian ke-6, channels. Channels ini saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Yang pertama itu tentu aplikasi pemesanan mobile. Platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk kemudahan akses. Kedua itu media sosial. Untuk kami gunakan promosi produk melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok. Dan ketiga itu website.
seperti platform resmi untuk pemesanan langsung, informasi menu, dan promo. Dan yang ketujuh itu customer segment, di mana customer segment itu merupakan target pasar yang menjadi fokus bisnis atau keuntungan kami. Yang pertama itu pecinta kuliner yang senang mencoba makanan baru dan berkualitas. Dan kedua itu penggemar dimsum di semua kalangan usia, menargetkan seperti anak-anak, remaja, hingga dewasa yang suka makanan ringan dan lezat. Dan ketiga itu pencari makanan praktis dan enak. Pelanggan sibuk dan yang mencari makanan siap saji atau praktis untuk dimasak sendiri, dimsum bisa menjadi solusi. Dan lanjut ke bagian 8, yaitu cost struktur, yang dimana cost struktur ini merupakan komponen biaya utama yang dikeluarkan oleh bisnis atau pengeluaran. Yang pertama, biaya bahan baku. Pembelian bahan premium seperti daging ayam, udang, tepung, dan sayuran segar. Kedua, biaya pengemasan dan pengiriman, yang dimana pengemasan produk siap santap dan frozen dimsum siap serta ongkos distribusi. Ketiga itu gaji tenaga kerja, upah tim produksi, pengemasan, pemasaran, dan logistik. Dan keempat itu pemasaran dan promosi, biaya iklan digital, media sosial serta promosi diskon dan bunding. Baik, ke terakhir bagian 9, revenue stream yang bermaksud itu sumber pendapatan utama dari bisnis ini atau pendapatan. Kebalikan dari cost struktur. Di mana yang pertama tentu saja penjualan dimsum siap santap. Produk yang dikirim melalui layanan pesan antar makanan atau dijual di toko kelontong. Kedua itu penjualan frozen dimsum. Produk dalam bentuk beku yang bisa disimpan dan dimasak kapan saja. Ketiga, paket bulanan untuk frozen dimsum. Pelayanan berlangganan untuk pelanggan tetap dengan harga lebih hemat. Berdasarkan BMC yang saya jelaskan tadi, diambil kesimpulan dengan proporsi nilai berupa dimsum premium berkualitas tinggi dan fleksibilitas produk siap santap dan frozen, bisnis dimsum Yummy memanfaatkan mitra strategis serta layanan pembayaran digital, platform pengiriman, dan toko kelontong untuk memperluas pasar melalui pemesanan online yang efektif, manajemen biaya yang efisien, dan penawaran paket khusus. Bisnis ini memiliki potensi besar untuk menarik pelanggan setia dari berbagai kalangan. Baik, setelah menjelaskan berdasarkan itu, saya memberikan sebuah kesimpulan bahwa dimsum Yum itu berpotensi untuk berkembang menjadi usaha dimsum yang sukses dengan fokus pada kualitas produk dan layanan yang memuaskan pelanggan. Kedepannya, dimsum Yummy itu akan memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan inovasi produk, dan membangun brand recognition yang kuat. eh Secara keseluruhan, di sini kami akan terus fokus pada kualitas, tidak melupakan jika kemungkinan bakal rame, bukan berarti kualitas akan menurun karena kesibukan yang akan datang. Tapi kami akan tetap fokus untuk konsistensi kualitas kami. Dan kami tentu memperluas jangkauan pemasaran agar lebih dikenal banyak orang. Dan meningkatkan inovasi produk, semakin banyak, bukan berarti semakin banyak varian bakal semakin bagus, tetapi kami akan berdasarkan saran-saran dari customer yang ingin memberikan saran yang masuk akal untuk kami tambahkan, yang akan kami uji juga apakah cocok untuk ditambah atau tidak. Dan tentu untuk membangun brand recognition yang kuat. Baik, sekian itu saja pemaparan bisnis plan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.